Sistem Super Devouring. Bab 281. Benua Zhongzhou Tianshui dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 4 wilayah utama Tenggara, Barat Laut, Timur Laut dan Barat Daya dan Zhongzhou. Namun, luas Zhongzhou sama dengan jumlah keempat wilayah utamanya. Selama waktu luangnya beberapa hari ini, Ye Xuan pergi ke Zhongzhou untuk mempelajari lebih lanjut tentang sains. Zhongzhou juga dapat dibagi menjadi 7 wilayah, dan ketujuh wilayah ini masing-masing dikendalikan oleh 7 kota utama. Pemimpin aliansi Shenzhou, Zheng Miao, yang akan dia temukan kali ini, berada di kota utama yang disebut kota Shenzhou. Dikatakan bahwa Zheng Miao berasal dari kota Shenzhou. Namun, kota Shenzhou agak jauh dari Lingqiao Mansion. Bahkan jika ada elang guntur langit tingkat binatang misterius, perjalanan itu akan memakan waktu setengah bulan. Oleh karena itu, Ye Xuan harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu, yaitu kota Guangjin tempat saudara senior sekte Tianyuan berada. Kota Guangjin ini juga merupakan kota utama. Pada saat ini, elang Tianlei yang ditunggangi Ye Xuan dan Lin Suir telah memasuki wilayah Zhongzhou. Jika mereka menempuh perjalanan 2 hari lagi, mereka akan dapat mencapai kota Guangjin. Di bagian belakang Sky Thunder Eagle, Ye Xuan dan Lin Suir masing-masing sedang beristirahat dengan mata tertutup di suatu tempat. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun selama beberapa hari terakhir dan suasananya sangat canggung. Saat Ye Xuan masih sia-sia, Lin Suir memilih membatalkan pertunangan, membuat Ye Xuan malu. Meskipun Ye Xuan tidak peduli tentang ini, Lin Suir merasa sedikit kasihan padanya. Ia bertanya-tanya, seandainya pertunangan itu tidak dibatalkan hari itu, bagaimana jadinya keadaan sekarang? Masalah ini telah menghalanginya berkonsentrasi pada kultivasinya beberapa hari terakhir. Tepat pada saat ini, kamu Xuan. Lin Suir akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Ye Xuan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya ketika mendengar ini dan bertanya dengan heran, apa? Kamu pernah kembali ke kota Lianyun sebelumnya, kan? Lin Suir bertanya. Ya, bagaimana? Ye Xuan mengangguk. Lin Suir terus bertanya, bagaimana kabar ayahku dan yang lainnya? Baiklah. Kalau dipikir-pikir, kamu belum pernah kembali selama 2 tahun terakhir. Bukankah itu terlalu kejam? Kata Ye Xuan. Aku juga ingin, tetapi tuanku tidak mengizinkanku. Aku ingin kembali setelah beberapa saat. Bagaimana denganmu? Lin Suir bertanya. Kita lihat saja nanti kalau sudah waktunya. Ye Xuan menjawab dengan santai. Dengan kondisi pikirannya saat ini, mungkin hanya butuh 3 hari untuk kembali ke Kekaisaran Xuanyang, yang bukanlah waktu yang sangat lama. Lin Suir tidak bertanya apa-apa lagi dan hanya diam di sana. Suasana menjadi aneh lagi. Namun, pada saat ini, sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Ye Xuan tampaknya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman sekelompok binatang roh. Ye Xuan bergumam. Sekarang dia terlalu malas untuk mengambil tindakan saat melihat binatang-binatang roh itu. Lin Suir juga menoleh untuk melihat, tetapi saat berikutnya, ekspresinya membeku dan dia berseru, burung angin hitam. Mendengar nada aneh ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Burung angin hitam ini adalah binatang misterius. Mereka sangat membenci burung lain dan biasanya akan menyerang saat mereka melihatnya. Lin Suir menjelaskan dengan tergesa-gesa. Apa? Ye Xuan membelalakkan matanya, berbalik dan melihat setidaknya ada ratusan bayangan hitam. Binatang Xuan, mengapa kau masih pergi? Bunuh mereka semua. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, elang guntur langit akan dibunuh oleh mereka. Lin Suir menoleh dan berkata. Tetapi bisakah kamu melarikan diri? Ye Xuan bertanya balik. Di antara kawanan burung angin hitam di belakang, ada yang telah mencapai kesempurnaan agung alam ramuan manusia, sedangkan elang guntur langit di bawah kaki mereka baru saja mulai memasuki alam ramuan manusia dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lin Suir tertegun sejenak, lalu memerintahkan Sky Thunder Eagle untuk mendarat. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengeluarkan busur senjata bumi tingkat menengah. Seni bela diri tingkat bumi menengah, panah naga api. Dia menembak naga api perkasa secara langsung dari jarak ribuan meter, tetapi hanya beberapa burung angin hitam yang terkena.
Terlebih lagi, kelompok burung angin hitam ini sangat tersebar dan sangat jauh sehingga Ye Xuan menembakkan beberapa anak panah secara berurutan dan hanya membunuh lebih dari 30 di antaranya secara total. Tepat pada waktunya, ketika kawanan burung angin hitam mendekat, elang guntur langit juga mendarat di tanah. Akan tetapi, ia ketakutan oleh burung angin hitam, dan setelah mengirim Ye Xuan dan dua lainnya ke bawah, ia mulai melarikan diri. Tidak bagus. Wajah Lin Suir berubah. Dia tidak menyangka bahwa elang guntur langit ini benar-benar akan melarikan diri. Itu hanya mencari kematian. Benar saja, lebih dari 10 burung angin hitam segera keluar dari kawanan untuk mengejar elang guntur langit. Adapun sisanya, mereka telah mengepung Ye Xuan dan dua orang lainnya. Haha, ratusan inti binatang misterius, keberuntunganku sungguh bagus. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa setelah mendarat. Lin Suir memutar matanya. Sudah larut malam, tetapi dia masih bisa tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memadatkan pedang besar 8 kehancuran. Setelah melihat pedang besar Eight Desolations, Lin Suir tanpa sadar melindungi telinganya dengan Dan Yuan. Seperti yang diharapkannya. Sesaat setelah dia, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, melindunginya, Ye Xuan melompat tinggi dan menebasnya dengan pedang. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan sekejap kemudian separuh burung angin hitam itu tertiup angin dan jatuh. Saatnya berburu, formasi pembunuh angin 8 Desolate, mulai. Mata Ye Xuan berkedip, dan Dan Yuan di tubuhnya turun drastis dalam sekejap. Pada saat ini, dia telah menerobos ke alam bumi dan kekuatan pedang 8 Desolate meningkat pesat, jangkauan arai pembunuh angin 8 Desolate juga meningkat pesat, mencapai 50 meter, dan radiusnya 50 meter. Melihat burung angin hitam dipotong menjadi beberapa bagian dan jatuh, Lin Suir benar-benar tercengang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Ye Xuan membunuh puluhan burung angin hitam. 5 detik kemudian, semua burung angin hitam berubah menjadi mayat, dan area tersebut menjadi hitam oleh darah. Di antara ratusan burung angin hitam, Lin Suir hanya membunuh kurang dari 10, dan sisanya dibunuh oleh Ye Xuan. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lin Suir berpikir dalam hati. Dia bertanya-tanya, jika dia memasuki jangkauan serangan Ye Xuan sejauh 50 meter, apakah dia akan dipotong menjadi beberapa bagian seperti burung angin hitam ini? Apa yang kau lakukan di sana? Pergi dan bantu Tian Lei Ying. Ye Xuan tiba-tiba berteriak. Lin Suir juga segera bereaksi dan mengejarnya. Adapun Ye Xuan, dia tinggal sendirian untuk membersihkan medan perang. Pemimpin kelompok burung angin hitam ini adalah seorang ahli alam ramuan manusia, dan dia telah dibunuh oleh Ye Xuan. Karena itu, Ye Xuan tidak mengkhawatirkan Lin Suir. Dia meluangkan waktu untuk melahap bangkai hampir 100 burung angin hitam, dan mengenai inti dalam binatang misterius itu, dia menerimanya ke ruang pelahap. Bagus sekali. Mayat itu sendiri memiliki sedikit kristal pemakan. Jika itu adalah ramuan dalam, kali ini akan ada setidaknya 5 poin. Ye Xuan mengangguk puas. Meskipun Dan Yuan-nya telah habis, ramuan batin yang memulihkan Dan Yuan tidaklah mahal, bahkan tidak sampai 1/10-nya, jadi ini adalah keuntungan cuma-cuma. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan bergumam dengan heran, gadis ini sudah lama pergi, mengapa dia belum kembali? Menurut perkiraannya, Lin Suir dapat membunuh semua burung angin hitam itu dalam waktu paling lama 1 menit, tetapi sekarang beberapa menit telah berlalu dan Lin Suir belum kembali. Untuk amannya, dia segera mengikutinya. Ada hutan di depan. Ye Xuan baru saja masuk ketika dia menemukan lokasi Lin Suir. Namun, yang mengejutkannya adalah ada beberapa sosok di samping Lin Suir. Pada saat itu, dia segera bergegas menghampiri. Bab 282 bunuh dia. Apa yang sedang terjadi? Ye Xuan terbang ke sisi Lin Suir dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil melirik orang-orang di sekitarnya. Saat berikutnya, dia juga tergerak. Keberhasilan kecil di alam dan bumi. Di antara kelima orang di sekitar, sebenarnya ada seorang pendekar yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam bumi dan 4 lainnya juga baru saja memasuki alam bumi dan. Oh, jadi kamu punya teman. Kata seorang pemuda dengan senyum yang sangat tidak senonoh.
Pada saat yang sama, dia juga merupakan pendekar yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam dan duniawi di antara kelima orang itu. Namun, dia tampak berusia 35 tahun, 2 kali lebih tua dari Lin Suir. Lin Suir mengabaikannya dan berkata kepada Ye Xuan dengan wajah serius, "Saya sedang mengejar burung angin hitam, dan tiba-tiba dicegat oleh mereka. Gadis kecil, ini salah. Kita istirahat saja di sini. Kau masuk sendiri, oke?" Pemuda malang itu tertawa. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak minggir saja?" Lin Suir bertanya balik. "Mengapa kita harus menyerah?" Pria muda malang itu berkata tanpa berpikir. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Semuanya, katakan saja padaku apa yang ingin kalian lakukan. Saudaraku, kamu benar-benar terus terang. Aku merasa kita seperti teman lama. Bagaimana kalau kita duduk dan berbicara tentang kehidupan?" Kata pemuda malang itu sambil tersenyum. Setelah mendengarkan, Ye Xuan langsung mengerti. "Apa maksudmu dengan langsung cocok pada pandangan pertama? Berarti dia jatuh cinta pada Lin Suir, kan?" Lin Suir tidak bodoh, jadi dia tentu saja mengerti. Dia langsung marah dan berkata, "Kalau kamu tidak mau mati, minggir saja." "Oh, kamu benar-benar pemarah." Pemuda malang itu mendengus dingin, "Aku tidak akan minggir, gadis kecil, mengapa kau tidak mencoba?" Begitu kata-kata itu terucap, mereka berlima menghunus senjata mereka secara bersamaan, dan beberapa dari mereka sudah membayangkan suatu adegan tertentu. Pria parubaya di antara 5 orang itu tiba-tiba berkata, "Kakak, berikan anak laki-laki ini kepadaku." "Haha, oke, aku tahu kamu suka laki-laki yang berkulit cerah dan berdada halus, aku akan memberikan laki-laki ini padamu." Pemuda malang itu tertawa beberapa kali. Mendengar ini, Ye Xuan dan Lin Suir bergidik pada saat yang sama, dan yang pertama bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Tanpa diduga, saya bertemu dengan seorang lelaki tua berkacamata di sini. Ini tak tertahankan. Jadi, kau tidak akan membiarkanku pergi. Lin Suir menyipitkan matanya dan bertanya untuk terakhir kalinya. "Gadis kecil, sekarang setelah kita sampai pada titik ini, menurutmu apa yang ingin kami lakukan? Jika kau menyerah dengan patuh, kami hanya akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang wanita. Jika kau menolak..." Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sebelum pemuda malang itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Suir tidak bisa lagi menahan diri dan mengambil tindakan. Perang pun pecah dalam sekejap. Adapun Ye Xuan, dia berdiri diam di samping. Kali ini, dia memutuskan untuk memberi jalan kepada Lin Suir. "Cek cek cek, bocah, kau memang pandai sekali menangani berbagai hal." Pria parubaya itu berjalan keluar sambil menyeringai licik. Ye Xuan menggigil lagi. Pria parubaya ini membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. "Jika kau tak menyukai wanita baik, pergilah seperti pria dan jangan ganggu aku, kalau tidak kau akan mati mengenaskan." Ye Xuan mengingatkan. Tanpa diduga, pria parubaya itu tidak hanya tidak mundur, tetapi melangkah maju dan berkata, "Cukup intens, aku suka. Kamu tampaknya telah berlatih latihan tubuh. Secara kebetulan, aku juga melakukannya, jadi kita bisa." Swiss. Engah. Kilatan cahaya dingin menembus langsung ke dahi lelaki parubaya itu, lalu dia terjatuh terlentang ke lantai. Lubang darah di alisnya mulai menyemburkan darah dengan deras dan dia pun meninggal seketika. "Maaf, aku hanya menyukai wanita." Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di sisi lain, Lin Suir telah bertarung dengan keempat orang itu selama beberapa ronde. Yang pertama layak menjadi jenius nomor 1 di Sekte Tianyuan dan memang memiliki beberapa kekuatan. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah orang-orang ini semuanya berada di alam bumi dan memiliki senjata bumi tingkat menengah. Tampaknya mereka berasal dari keluarga besar di Zhongzhou. Namun, ini tidak ada gunanya. Meskipun Lin Suir hanya mencapai tahap keberhasilan kecil di alam pil bumi, kekuatannya masih lebih tinggi dari pemuda malang itu. Sekalipun dia diserang 4 orang, dia dapat mengatasinya. Desir. Tiba-tiba terdengar suara renyah dan sebuah lengan terangkat. Itu adalah lengan salah satu dari mereka. Mereka berempat tercengang. Salah satu dari mereka melihat ke bawah dan mendapati lengannya yang terpotong. Kuat sekali. Kekuatan orang itu tak terduga. Mundur.
Pemuda malang itu tahu bahwa ia telah menabrak tembok, jadi ia berteriak, "Maju!" Mendengar itu, 3 orang lainnya pun langsung mundur. Mau pergi. Lin Suir buru-buru mengejarnya. Adapun Ye Xuan, dia juga melepas cincin Qian Kun dari pria paruh baya itu dan mengikutinya. Lin Suir mengejar dan membunuh mereka dengan sekuat tenaga, dan dalam waktu kurang dari setengah menit, dia membunuh 3 orang yang baru saja memasuki alam bumi dan terlebih lagi, dia bahkan tidak mengambil cincin Qian Kun dan langsung mengejar pemuda malang itu. Titik. Oleh karena itu, 3 cincin Qian Kun merupakan barang murah bagi Ye Xuan. Namun, pemuda malang itu sangat cepat, 3 kali lebih cepat dari Lin Suir, dan dia telah membuka jarak dalam sekejap mata. Melihat Lin Suir tertinggal, Ye Xuan mengikuti dan bertanya, "Apakah kamu butuh bantuan?" "Tidak." Lin Suir menjawab dengan tegas. Pada saat ini, kedua kelompok telah membuka jarak 200 meter, dan jaraknya masih terus bertambah. Bahkan jika Lin Suir diberi waktu 1 hari, dia mungkin tidak dapat mengejar orang itu. "Kau yakin tidak mau?" Sepertinya ada kota besar di depan. Jika dia kabur, akan merepotkan. Ye Xuan bertanya lagi. "Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Lin Suir masih berbicara dengan nada tegas. "Kamu salah. Kalau kamu tidak bisa membunuhnya, biarkan aku yang melakukannya." Kekayaan seseorang yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam dan bumi masih sangat besar. Ye Xuan berkata dengan nada berkhotbah. "Tidak, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, jangan lakukan apapun." Lin Suir mengabaikannya. Di permukaan, dia sangat marah, tetapi sebenarnya dia hanya ingin membuktikan kekuatannya di depan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak tahu. Dia mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, "Baiklah, baiklah, terserah padamu." Bagaimanapun, dia telah memperoleh 4 cincin Qian Kun, jadi itu bukanlah kerugian total. Tak lama kemudian, pemuda malang itu melarikan diri sejauh 1000 meter dan menghilang dari pandangan kedua lelaki itu. "Kau masih punya 1 kesempatan. Aku bisa membantumu menangkapnya kembali." Akhirnya, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tidak." Lin Suir memberikan jawaban yang sama. Ye Xuan juga menyerah. Lin Suir memiliki sifat pemarah dan keras kepala, dan tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasinya. "Baiklah, ada 4 cincin Qian Kun, dan 3 ini milikmu." Ye Xuan melemparkan barang rampasan itu langsung ke sana. Kali ini, Lin Suir tidak menolak dan menerimanya. Ye Xuan memeriksa miliknya sendiri, dan setelah melihat apa yang ada di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. "Apa-apaan yang ada di sini?" "Cambuk, lilin, belenggu, dan bahkan cetakan beberapa organ." Pria paruh baya itu benar-benar jago dalam segala hal, jago menyerang dan bertahan, dia bagaikan dewa. Ye Xuan dengan cepat menuangkan hal-hal yang berguna ke dalam ruang melahap, dan kemudian menelan seluruh cincin Qian Kun. Bab 283 Paviliun Wanshi. Orang itu mungkin telah melarikan diri ke kota besar, tetapi arah itu tampaknya tidak berada di jalan. "Apakah kamu ingin pergi?" Ye Xuan bertanya lagi. "Pergi." Lin Suir berkata dengan serius. Ye Xuan tidak peduli. Dia hanya datang untuk menjelajahi Zhongzhou dan tidak berencana untuk tinggal di sini secara permanen. Tidak seorang pun tahu kemana Thunder Eagle terbang, jadi mereka berdua hanya bisa berjalan kaki ke kota besar. Lin Suir lebih lambat, jadi butuh waktu hampir seharian untuk mencapai kota besar. Kota berduri. Ye Xuan mendongak lalu melangkah masuk. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sudah menjadi sasaran saat memasuki kota. Setelah memasuki kota, mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali, lalu mereka keluar lagi. "Ini Zhongzhou, dan kami tidak mengenal tempat ini. Bagaimana caramu menemukan orang itu?" Setelah meninggalkan penginapan, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Suir meliriknya dan berkata, "Ada kekuatan di Zhongzhou. Mereka tahu segalanya dan bisa melakukan apa saja. Selama mereka mampu membayar harganya, mereka bisa melakukan apa saja." "Oh, ada kekuatan seperti itu." Ye Xuan sangat tertarik. Jika dia mampu membayar harganya, dapatkah dia juga menemukan seseorang untuk membunuh wali kota-kota pertama di Zhongzhou? Selanjutnya, dia hanya mengikuti Lin Suir dengan tenang. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah gedung.
Hanya ada 3 kata pada plakat di pintu, semuanya. Lin Suir masuk lebih dulu, diikuti Ye Xuan dari dekat. Tiba-tiba seorang pelayan datang, menatap Ye Xuan dan berkata, "Tuan-tuan, apakah ada yang Anda butuhkan?" "Saya ingin memeriksa seseorang." Lin Suir berkata langsung ke intinya. "Baiklah, silakan lewat sini." Pelayan itu membawa mereka berdua langsung ke ruang pribadi, dan kemudian mengeluarkan formulir untuk diisi Lin Suir. Nama, usia, jenis kelamin, penampilan, wilayah, senjata yang digunakan, seni bela diri yang diketahui. Lin Suir menulis sedikit dengan santai dan menyerahkannya kepada utusan itu. "Saya tidak tahu namanya, tetapi dia adalah seorang pria berusia antara 30 dan 40 tahun, yang telah mencapai tahap minor alam dan bumi. Dia menggunakan pedang sepanjang 4 kaki dengan kata, Kong, terukir di bilahnya. Dia tampak galak dan memiliki teman yang berusia setengah baya. Hobinya adalah..." Pelayan itu membacakan informasi tersebut. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sial, bagaimana informasi orang hebat itu bisa terungkap? Namun, dengan keyakinan yang demikian, kita seharusnya dapat mengidentifikasi seseorang, tetapi kita tidak tahu di kota mana dia berada. Silakan bayar deposit 100 kristal kelas atas terlebih dahulu dan tinggalkan alamat Anda. Kami dapat menemukan alamatnya paling lama dalam 2 jam, dan kemudian Anda dapat membayar 400 kristal kelas atas lagi. Pelayan itu menjawab. Ye Xuan terkejut lagi. Sial, butuh 500 kristal kualitas terbaik untuk memeriksa seseorang. Cukup untuk membeli senjata spiritual tingkat menengah. Lin Suir murah hati. Dia langsung mengeluarkan 100 kristal bermutu tinggi dan menyerahkannya, lalu memberitahunya nama penginapan dan nomor halaman. Kemudian, keduanya kembali ke penginapan. "Suer, bukankah kau terlalu murah hati? Kau bisa saja datang kepadaku saat itu. Mengapa repot-repot menghabiskan 500 kristal kelas atas lagi untuk menyelidiki orang ini sekarang?" Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah kembali ke kediamannya. "Itu bukan urusanmu. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Lin Suir menjawab dengan tenang. "Yah, bahkan jika kau menemukannya, dia kebetulan ada di kota. Apa yang akan kau lakukan? Membunuhnya di kota?" Ye Xuan bertanya balik. Lin Suir hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Ye Xuan juga tidak berdaya. Mengapa dia merasa Lin Suir yang sekarang berbeda dengan yang berada di Sekte Tianyuan saat itu? Pelayan yang bertugas mengurus segala sesuatunya mengatakan, berita itu dapat diperoleh paling lama dalam waktu 2 jam, yaitu 4 jam. Jadi, Ye Xuan dan orang lainnya hanya menunggu di kediaman mereka. Sekitar 1 jam kemudian, seseorang akhirnya muncul. Setelah mendengar ketukan di pintu, Lin Suir membukanya. "Kalian berdua, kami telah menemukan orang yang kalian cari, tetapi kalian harus membayar 400 kristal kelas atas yang tersisa terlebih dahulu." Pengunjung itu adalah seorang pemuda, berusia sekitar 25 tahun, pada tahap awal alam pil bumi, dan bakatnya juga cukup bagus. Lin Suir menyerahkan kristal bermutu tinggi yang tersisa kepada pihak lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu pemuda itu menyerahkan kepadanya sebuah gulungan perkamen. Kong Rong, putra tertua kepala keluarga Kong di kota Ton, berusia 33 tahun dan telah mencapai tahap minor alam dan bumi. Keluarga Kong berlokasi di utara kota Ton. Gulungan perkamen itu berisi informasi yang sangat terperinci, yang persis seperti informasi pemuda malang itu. Sudah kubilang, orang itu muncul di dekat Ton City. Kemungkinan besar dia dari Ton City. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kenapa kau tidak pergi dan bertanya pada keluarga Kong dulu? Kau telah menyia-nyiakan 500 batu kristal kelas atas. Kau masih belum punya cukup pengalaman. Ye Xuan berkata setelah kejadian itu. Lin Suir memutar matanya ke arahnya. Memang, dia sedikit tidak sabaran, tetapi dia hanya tidak ingin melihat Ye Xuan lebih baik darinya. Lupakan saja. Sekarang setelah kamu menemukan informasi orang itu, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Menyelinap ke keluarga Kong. Ye Xuan berbalik dan bertanya. Ya. Lin Suir mengangguk. Ye Xuan melanjutkan, ayo pergi, sudah hampir waktunya. Namun, pada saat ini,
Lin Suir tiba-tiba menghentikannya dan berkata, aku akan pergi sendiri. Apa kamu yakin? Ye Xuan sedikit tidak percaya. Tetaplah di sini. Aku akan mengurusnya sendiri. Lin Suir berkata, lalu pergi. Ye Xuan menatapnya dan bergumam, gadis ini sangat keras kepala hari ini. Baiklah, biarkan saja dia pergi agar dia tidak perlu menyalahkanku karena telah mengganggunya. Sambil berkata demikian, dia kembali ke rumah. Namun setelah beberapa menit, dia keluar lagi. Tidak, Master Sekte Mo dan tetua tertinggi memintaku untuk menjaganya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana aku bisa menjelaskannya saat aku kembali? Ye Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun masalahnya muncul lagi. Dia tidak tahu di mana keluarga Kong berada. Saat itu sudah larut malam dan meskipun ada banyak orang di jalan, akan mudah untuk memberitahukan musuh. Jadi dia harus pergi ke sana lagi. Tempat seperti Wan Shi menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, dan mencari tahu tentang keluarga Kong harus sangat efisien. Tidak lama kemudian, dia datang ke Wan Shi lagi dan menghabiskan 100 kristal kelas atas untuk mencari tahu lokasi keluarga Kong. Namun, saat dia tiba di rumah keluarga Kong, seluruh tubuhnya gemetar dan dia berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Saat itu, suasana keluarga Kong sedang kacau balau, terdengar jelas teriakan seseorang, ada pembunuh. Kemampuan siluman gadis ini terlalu buruk. Mungkinkah dia bahkan tidak mengganti pakaiannya? Sebuah urat muncul di dahi Ye Xuan. Ketika Lin Suir berada di kota Lianyun, dia adalah seorang wanita dari keluarga kaya. Dia telah berpraktik di keluarga Lin dan jarang meninggalkan rumah. Setelah memasuki Sekte Tianyuan, dia masih tinggal di Sekte Tianyuan. Paling-paling dia punya keterampilan manajemen, tapi dalam aspek lain dia jauh lebih buruk. Ye Xuan sekarang akhirnya mengerti mengapa Mo Ziyun meminta tetua tertinggi untuk mengizinkannya dan Lin Suir datang ke Zhongzhou bersama. Bab 284, Penyelamatan. Tanpa basa-basi lagi, Ye Xuan menyelinap langsung ke keluarga Kong. Dengan darah macan tutul bayangan, bahkan orang kuat di alam Tiandan akan kesulitan menemukannya. Berdasarkan kemampuan posisinya, ia dengan cepat menemukan Lin Suir. Pada saat ini, Lin Suir dikelilingi oleh para penguasa keluarga Kong. Ada 2 genangan darah di pakaian putihnya. Dia terluka. Gadis kecil, aku tidak tahu dari keluarga mana kamu berasal. Kamu benar-benar berhasil menyelinap ke keluarga Kongku. Kamu cukup berani. Seorang pria setengah baya mencibir. Lin Suir mengabaikan pertanyaannya dan bertanya langsung, di mana Kong Rong? Kong Rong. Jadi kau di sini untuk mencarinya. Cek, aku tidak menyangka Kong Rong telah menemukan orang sebaik itu dan sekarang dia datang ke rumah kita. Aku benar-benar minta maaf, kami pikir kau seorang pembunuh, tapi aku tidak menyangka kau di sini untuk mencari Kong Rong. Pria parubaya itu tersenyum cabul. Wajah Lin Suir menjadi gelap. Apakah semua anggota keluarga Kong berpikir dengan tubuh bagian bawah? Seseorang, pergi dan panggil tuan muda tertua. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan seorang penjaga dari keluarga Kong pergi. Kedua pihak berada dalam jalan buntu, sementara Ye Xuan sedang melihat-lihat dengan hati-hati di atap. Pria setengah baya itu seharusnya berada di alam dan bumi kesempurnaan agung, dan ada 3 orang di alam dan bumi kesempurnaan kecil di sekitarnya. Sisanya baru saja memasuki alam dan bumi dan mereka yang berada di alam dan manusia kesempurnaan agung. Kekuatan keluarga Kong ini cukup besar. Ye Xuan segera melihat keadaan orang-orang ini. Dia memperkirakan jika dia turun, dia akan mampu membunuh mereka semua dalam waktu 10 detik, termasuk orang kuat di kesempurnaan agung alam bumi dan. Namun, dia tidak ingin turun untuk saat ini, karena dia tahu jika dia tiba-tiba mengambil tindakan, itu pasti akan membuat Lin Suir marah. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Tak lama kemudian, pemuda malang itu muncul. Kong Rong berjalan cepat dan berkata, itu kamu, dasar jalang. Kamu telah membunuh beberapa temanku dan bahkan berani datang ke keluarga Kongku untuk membunuhku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Oh! Kong Rong, bukankah gadis ini salah satu orang yang telah kau lukai? Mata lelaki setengah baya itu berbinar. Paman kedua, aku belum menikmatinya. Kita bisa menangkapnya dan kemudian. Kong Rong tiba-tiba menunjukkan senyum cabul lagi.
Ketika dia kembali ke Town City sebelumnya, dia sudah mengirim orang untuk mengawasi gerbang kota. Dia sudah tahu setelah Ye Xuan dan yang lainnya memasuki kota. Awalnya, dia ingin membawa beberapa ahli untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Ye Xuan dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Baiklah. Aku belum mencicipinya. Sebelum lelaki parubaya itu selesai berbicara, sebuah energi pedang tajam menyapu, dan lelaki parubaya itu begitu takut sehingga dia buru-buru mengambil tindakan untuk memblokirnya. Namun saat berikutnya, ia terbang ke samping. Kong Rong tertegun. Paman keduanya berada pada tahap penyempurnaan agung alam dan bumi, dan Lin Suir hanya sedikit lebih kuat darinya. Mustahil baginya untuk melukai paman keduanya dalam serangan frontal. Apa, senjata itu? Apakah itu senjata bumi tingkat atas? Mata Kong Rong hampir keluar. Alat bumi bermutu tinggi. Hal ini sangat langka di Zhongzhou. Ayo, bunuh wanita ini, kita pergi bersama. Kong Rong berteriak keras. Setelah mendengarnya, para pengawal di sekitarnya langsung melancarkan serangan. Di atap. Aku tidak menyangka pedang Chong Qiao yang diberikan oleh tetua tertinggi kepada Master Sekte Mo akan berakhir di tangannya. Tidak heran dia berani menyerang. Aku benar-benar tidak mengerti. Jika dia menggunakan pedang Chong Qiao secara langsung hari itu, Kong Rong seharusnya sudah lama mati. Mengapa repot-repot dengan ini? Ye Xuan tampak sedikit tidak berdaya, tetapi Lin Suir melakukan hal yang sama dengannya. Membunuh. Balas dendam harus dilakukan. Keluarga Kong pasti memiliki fondasi yang sangat kaya untuk dapat berdiri di kota besar di Zhongzhou. Memikirkan hal ini, Ye Xuan juga diam-diam mendekat. Jika dia menemukan Lin Suir tidak mampu mengatasinya, dia akan mengambil tindakan. Di halaman, setelah Lin Suir mengorbankan senjata tanah tingkat atas pedang Chong Qiao, kekuatannya meningkat pesat dan dia menjadi tak terkalahkan. Tak seorang pun dapat menghalangi pedangnya. Tak lama kemudian, para penjaga itu tewas atau terluka. Dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka semua jatuh ke tanah. Tes 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 tes. Pada saat ini, Kong Kuan, tuan kedua dari keluarga Kong yang telah ditebas oleh pedang Lin Suir, berjalan keluar dengan senyum cabul di wajahnya. Ada bekas darah panjang di bahunya, yang disebabkan oleh Lin Suir tadi. Dia menatap dengan rakus ke arah pedang Chong Qiao di tangan Lin Suir dan berkata, aku tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil benar-benar akan memiliki senjata tanah kelas atas. Tampaknya identitasmu sangat luar biasa. Namun, karena kamu telah masuk ke dalam keluarga Kongku, bahkan jika kamu adalah penguasa kota Ton, kamu tidak dapat meninggalkan keluarga Kongku hari ini. Lin Suir mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Selain dia, satu-satunya yang masih berdiri di sini adalah Kong Rong dan Kong Kuan. Paman kedua. Hancurkan dia. Pedang itu milikmu, dan berikan orang itu kepadaku. Kong Rong juga takut dunia tidak akan kacau, dan dia tidak menyangka Lin Suir bisa mengalahkan Kong Kuan sama sekali. Baiklah, tunggu sampai aku menghancurkannya dan bermain dengannya lagi, lalu aku akan memberikannya padamu. Kong Kuan berjalan ke arah Lin Suir sambil mencibir dalam suaranya. Lin Suir telah mencapai keberhasilan kecil di alam pil bumi dan memegang senjata bumi tingkat atas. Kong Kuan telah mencapai level tertinggi alam bumi dan memegang artefak bumi tingkat menengah. Mereka berdua bukanlah orang biasa. Aku penasaran siapa yang akan lebih kuat. Ye Xuan juga sedikit penasaran. Ledakan. Setelah suara teredam terdengar, dua orang di halaman mulai berkelahi. Lin Suir berpakaian putih, dengan sosok yang lincah, dan terus menyerang Kong Kuan. Namun dia bahkan tidak dapat menangkap Kong Rong, apalagi Kong Kuan yang lebih kuat. Dalam waktu kurang dari 3 detik, bahu Lin Suir terkena telapak tangan, dan pedang Chong Qiao di tangannya terlempar dan diambil oleh Kong Kuan. Tidak bagus. Wajah Lin Suir menjadi gelap. Pedang Chong Qiao, senjata bumi tingkat atas, yang dulu menjadi andalannya, kini telah direbut pihak lain. Dia sekarang dalam masalah. Pada saat ini, dia sudah merasa sedikit menyesal dan bertanya-tanya mengapa dia berusaha keras untuk pamer. Hahaha, gadis kecil, sekarang setelah kamu kehilangan dukunganmu, lebih baik kamu menyerah.
Selama kamu melepaskan kultivasimu, kamu tidak akan menderita sakit fisik apapun, dan kemudian kamu melayani paman dan keponakanku dengan patuh, mungkin kami akan membiarkanmu pergi. Kong Kuan tertawa. Wajah Lin Suir muram, lalu dia berbalik dan pergi saat Kong Kuan selesai berbicara. Kamu masih ingin lari dariku? Kong Kuan membuka matanya lebar-lebar, bergegas menghampiri Lin Suir, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini diarahkan ke titik 3 inci di bawah pusar Lin Suir, yang merupakan dantiannya. Wajah Lin Suir pucat pasi. Pada saat ini, orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Ye Xuan. Tetapi dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dalam sedetik, dantiannya akan hancur dan dia akan menjadi cacat. Dia kemudian akan ditangkap oleh keluarga Kong dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Namun, pada saat kritis ini, desir. Cahaya dingin menyambar di malam hari, bagaikan kilatan petir, seketika menusuk pergelangan tangan Kong Kuan dan menghancurkan dan Yuan yang telah dipadatkannya. Kong Kuan merasakan sakitnya dan secara refleks menarik lengannya sambil berteriak, "Siapa itu?" Dia bereaksi cepat. Dia menoleh dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari sudut gelap halaman. Bab 285, Teoretis Kota. Apa? Ada seseorang di sudut sana. Kong Kuan terkejut. Dengan tingkat kesempurnaannya yang tinggi di alam dan bumi, dia bahkan tidak menyadari kehadiran siapapun. Bagaimana ini mungkin? Lin Suir juga tertegun sejenak, lalu bergegas menuju orang yang datang. Pada saat ini, ada secercah harapan di matanya. Orang yang baru saja bergerak adalah Ye Xuan. Dia perlahan berjalan keluar dari sudut, sinar bulan menyinari wajahnya, memungkinkan Lin Suir berhasil mengenalinya. Kamu hebat sekali. Kamu menyelinap ke sebuah keluarga tanpa mengenakan pakaian tidur. Ye Xuan menatap Lin Suir tanpa daya. Yang terakhir melirik tanpa sadar dan menemukan bahwa Ye Xuan juga mengenakan pakaian putih, dan segera memutar matanya. Wah, kamu dari mana? Kong Kuan menatap Ye Xuan dengan ketakutan. Apakah itu kamu? Kong Rong di sebelahnya mengenalinya. Namun, Ye Xuan tidak berencana membuang waktu untuk berbicara. Dia segera menarik busur tanah tingkat menengah dan menembakkan anak panah. Memanggil. Anak panah itu secepat kilat dan menembus dahi Kong Rong. Apa? Kong Kuan terkejut dan menyerbu ke arah Ye Xuan sambil menusuk dengan pedang di tangan kirinya. Formasi pembunuh angin 8 Desolate, menerobos langit. Ledakan. Lin Suir hanya melihat kilatan di depan matanya, dan sosok Kong Kuan melambat, lalu jatuh tepat di depan Ye Xuan. Terlihat sebuah lubang berdarah besar telah terbuka di punggung Kong Kuan. Ye Xuan segera membereskan kekacauan itu, menyimpan semuanya, lalu membawa Lin Suir pergi. Bukankah sudah kubilang, jangan ikut denganku? Setelah meninggalkan keluarga Kong, Lin Suir tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ye Xuan berkata tanpa daya, jika aku tidak ikut denganmu, bayangkan saja apa yang akan terjadi padamu. Apakah kamu ingin berakhir seperti itu? Lin Suir berhenti bicara, dan setelah beberapa saat, dia berkata, terima kasih. Kita tidak bisa tinggal di Town City ini lagi, ayo kita pergi saja. Ye Xuan berkata langsung. Tetapi gerbang kota sekarang ditutup. Lin Suir mengerutkan kening. Bagaimana mungkin tembok kota yang tingginya hanya beberapa puluh meter bisa menjadi masalah bagiku? Selain itu, dengan tingkat kultivasimu, kau bahkan bisa merobohkan seluruh tembok kota. Pemikiranmu terlalu terbatas. Ye Xuan terlihat seperti sedang berkhotbah. Lin Suir tidak. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, membantah. Dia baru berada di dunia ini dalam waktu yang terlalu singkat dan butuh lebih banyak pengalaman. Kedua pria itu segera tiba di bawah tembok kota. Mereka telah membunuh para pemimpin puncak keluarga Kong. Keluarga Kong pasti sedang marah saat ini, jadi mereka tidak bisa memberitahu mereka. Ye Xuan bahkan tidak menyapa Lin Suir, dia hanya mengangkat pinggangnya dan melompat. Tembok kota setinggi 60 meter itu sungguh mudah baginya. Dia melompat ke tembok dengan mudah, lalu berlari ke depan beberapa langkah dan melompat keluar. Tiba-tiba, sepasang sayap mengembun dan muncul di punggung Ye Xuan. Dia memegang Lin Suir dan meluncur di udara. Lin Suir merasakan angin malam membelai wajahnya dan memiliki perasaan campur aduk. Pertama, dia telah memutuskan pertunangannya dengan Ye Xuan.
Kedua, Ye Xuan sudah memiliki tunangan. Ketiga, dia telah diselamatkan oleh Ye Xuan beberapa kali. Keduanya terbang di udara sebentar dan kemudian mendarat di hutan. Anda harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu untuk menghindari meninggalkan bekas luka. Ye Xuan menurunkan Lin Suir dan berkata, "Ya." Lin Suir mengangguk, lalu berjalan di balik pohon, melepaskan ikat pinggangnya dan mengobati luka-lukanya. Ye Xuan baru saja merasakannya dan mendapati bahwa 2 luka pedang pada Lin Suir hanya ringan dan tidak akan memengaruhi pergerakannya. Oleh karena itu, mereka harus melanjutkan perjalanan malam ini dan meninggalkan kota Duri terlebih dahulu agar tidak dicari. Lin Suir mengobati lukanya dan kemudian mengikuti Ye Xuan pergi. Dengan kecepatan mereka akan mencapai kota utama Guangjin dalam waktu sekitar 1 atau 2 hari. 2 hari kemudian, di luar kota Guangjin. Akhirnya sampai juga. Ye Xuan menghela napas lega. Dia telah bepergian selama 2 hari, tetapi rasanya seperti setengah bulan. Harus dikatakan bahwa seorang prajurit yang tidak melakukan latihan tubuh sungguh sangat buruk. Dia perlu istirahat setelah bepergian beberapa jam. Jika dia melanjutkan dengan kecepatannya sendiri, dia mungkin dapat pergi dari kota Ton ke kota Guangjin dalam waktu setengah hari. Hari sudah malam dan gerbang kota hampir ditutup, jadi mereka hanya naik bus terakhir. Baiklah, di mana kakak laki-lakimu? Setelah memasuki kota, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Selama dia mengirim Lin Suir ke saudara senior sekte Tianyuan, dia bisa berangkat untuk mencari Zheng Miao, pemimpin aliansi Shenzhou. Dia punya rumah di sebelah barat kota, kata Lin Suir. Lalu, dia membawa Ye Xuan pergi. Kota Guangjin adalah kota utama daerah ini. Penguasa kota setara dengan kaisar suatu kekaisaran. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki kekuatan super yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Tiandan. Kota Guangjin ini juga sangat besar. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, wilayahnya lebih besar dari sekte Tianyuan dan jumlah penduduknya jutaan. Mereka berdua meluangkan waktu untuk mencari kediaman kakak tertua sekte Tianyuan. Lin Suir menghampiri dan mengetuk pintu, namun tidak mendapat jawaban. Kamu yakin itu di sini? Ye Xuan bertanya. Itu di sini. Lin Suir menunjuk ke plakat di atas gerbang. Rumah Pang. Tempatnya benar, tapi kosong. Bahkan tidak ada pembantu. Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Suir terkejut, lalu memanjat tembok dan berjalan cepat ke dalam. Seperti yang dikatakan Ye Xuan, tidak ada seorang pun di sana. Bagaimana kamu tahu? Setelah keluar, Lin Suir tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana aku bisa memberitahumu sebuah rahasia? Ye Xuan memutar matanya dan berkata, ayo pergi, dia seharusnya pindah, ayo kita cari dia di Wanxi. Wanxi adalah kekuatan khas di Zhongzhou. Mereka dapat menemukan orang, membeli barang, dan bahkan membunuh orang di dalamnya. Asal mereka mampu uang, mereka bisa melakukannya. Ye Xuan dan Lin Suir datang ke Wanxi lagi, dan kemudian Lin Suir mengisi formulir. Tapi kali ini, Ye Xuan memperhatikan bahwa wajah pelayan itu berkedut hebat. Kami di Wanxi sudah memiliki informasi tentang orang ini. Yang dibutuhkan hanyalah 100 kristal bermutu tinggi. Kata pelayan Wanxi. Lin Suir membayar langsung. Kemudian pelayan itu keluar dan kembali dalam waktu kurang dari 1 menit, sambil menyerahkan gulungan perkamen. Pang Xing diangkat menjadi putra penguasa kota Guangjin sebulan yang lalu. Sekarang, dia adalah penguasa muda kota Guangjin. Kekuatannya telah mencapai puncak alam pil bumi. Setelah Ye Xuan dan Lin Suir selesai membacanya, mereka tidak bisa menahan gemetar. Kakak tertua dari sekte Tianyuan ternyata diadopsi sebagai anak oleh penguasa kota Guangjin, dan kekuatannya bahkan telah menembus ke alam bumi dan yang agung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka berdua. Tuan muda, kalau begitu saya akan tinggal di rumah Tuan di kota Guangjin. Ye Xuan berkata perlahan. Wali kota kota Guangjin adalah orang yang sangat berkuasa yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Tiandan. Pang Xing dapat dikatakan telah mencapai langit dalam 1 langkah. Dalam hal ini, selama Pang Xing membuat perkenalan, dan kemudian bergabung dengan kekuatan lain, mereka seharusnya dapat kembali ke sekte Tianyuan dan membunuh raksasa sumber hijau yang berada di puncak alam Tiandan. Pada saat itu,
Ye Xuan dan Lin Suir berjalan menuju rumah tuan kota Guangjin.